Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu. Dalam ibadah, ibu-ibu masih dalam jarak jauh, tapi kita percaya bahwa satu waktu kita bisa berkumpul kembali di dalam kemurahan Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan untuk hari ini adalah tentang sahabat. Manusia itu kan bersifat manusia sosial, nggak bisa hidup sendiri. Mesti ada orang lain, ada teman. Pertama, kalau kita kenalan, teman, tapi yang paling akrab adalah sahabat. Di dalam firman Tuhan, di dalam buku Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23. Yakobus pasal 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang dikatakan. Lalu percayalah Abram kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Luar biasa saudara. Abraham disebut sahabat Allah. Dua orang yang bersahabat itu saling mengenal dan saling mengasihi. Abraham dikatakan sahabat Allah. Kalau kita lihat, saudara, di dalam firman Allah, mengapa Abraham dikatakan sahabat Allah? Di dalam di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-21 dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Abraham dikatakan sahabat Allah karena dia bukan hanya percaya, bukan hanya punya iman, tetapi imannya disertai dengan perbuatan. Kalau cuma iman tapi tidak ada perbuatan, itu kata firman Tuhan, itu kosong. Tapi Abraham dikatakan sahabat Allah karena dia selain beriman dan dinyatakan dengan perbuatan dia. Kalau pada waktu itu dia disuruh mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, dipersembahkan di atas mezbah, atas perintah Tuhan. Dia percaya bahwa Allah itu berkuasa, dan dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong apa akan dia lakukan saja. Jadi imannya itu disertai dengan perbuatan. Itu sebabnya dia dikatakan sahabat Allah. Nah saudara, tentang iman dari Abraham, kita tahu bahwa Abraham seorang yang yakin sekali akan perkataan-perkataan Allah. Apa yang Tuhan katakan kepadanya, dia perbuat sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Oleh sebab itu, iman itu tanpa perbuatan juga kosong. Oleh sebab itu, saudara, kita lihat bagaimana Abraham ini dikatakan sahabat Allah. Karena dia percaya dan dia lakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Sahabat Allah, seorang yang mau selalu rendah hati. Kenapa dikatakan Abraham rendah hati? Pada waktu keponakannya Lot, dia karena diberkati Tuhan, bertambah-tambahlah pengembalaannya.
Kita baca saja di dalam Kejadian pasal 13. Di sana dikatakan Abraham itu seorang yang rendah hati. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan melihatlah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti taman Mesir sampai ke Sawar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, ini waktu mereka berjalan bersama-sama, tapi karena diberkati, pengembalaan mereka bertambah-tambah, tempat menjadi sempit. Lalu supaya mereka tidak ribut soal perebutan tempat pengembalaan, Abram katakan keponakannya itu, sekarang kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Abram sebenarnya dia punya paman, dia punya om. Tapi bukan dia yang menentukan. Dia rendah hati. Silahkan kepada Lot untuk memilih. Jadi dia tidak memilih untuk dirinya sendiri apa yang anggapannya baik, tetapi dia serahkan aja kepada anak saudaranya, keponakannya untuk memilih. Dan ternyata Lot memilih daerah Sodom dan Gomora. Nah, kita ada cerita tersendiri itu. Nah, kita lihat Abraham mengalah sebab dia rendah hati. Jadi kita lihat di sini bahwa orang yang menjadi sahabat Allah itu harus seorang yang rendah hati. Karena dia rendah hati, karena dia menurut apa yang Allah katakan kepadanya, dia selalu percaya dan dia selalu lakukan apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Nah, saudara, itu sebabnya dia dikatakan sahabat Allah. Lalu kita melihat apa artinya sahabat itu, saudara. Seorang yang bersahabat itu tidak mau menang sendiri. Orang yang bersahabat itu selalu mendengarkan sahabatnya. Seorang sahabat itu mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita baca, saudara, di dalam 1 Samuel pasal 18. 1 Samuel pasal 18. Ini tentang Yonatan dan Daud. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal 19, pasal 18, ayat 1 sampai ayat 4. 1 Samuel pasal 18, ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ini sahabat, saudara, antara Yonatan anaknya Saul dengan Daud. Ayat 2. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud.
karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan diberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Jadi saudara, kita lihat ini orang yang bersahabat satu dengan yang lain, yaitu Yonatan dengan Daud. Kita tahu bahwa Daud sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, tetapi dia tidak langsung duduk di dalam kerajaan. Dia tetap sebagai prajurit dari Raja Saul. Saul mempunyai anak laki-laki, yang pertama adalah Yonatan. Yonatan ini mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Sebenarnya kalau menurut peraturan, Yonatan itu adalah calon jadi raja, putra mahkota. Tapi ternyata hatinya itu terpikat mengasihi kepada Daud seperti dirinya sendiri. Dia tidak bercita-cita nanti diambil kedudukannya oleh Daud, tidak. Bahkan dia sangat mengasihi Daud. Kita lihat di sini dikatakan baju perangnya dikasih, pedangnya dikasih, panahnya dikasih, ikat pinggangnya dikasih. Karena dia sangat mengasihi Daud. Jadi Daud pun sebaliknya mengasihi Yonatan. Persahabatan antara dua orang ini. Saudara, kita lihat persahabatan itu saling mengalah dan saling mengasihi. Itu yang dikatakan sahabat. Kan kita tahu kalau orang bersahabat itu saling menghargai, saling mengalah kalau ada satu persoalan. Tidak untuk menang sendiri. Dan kalau kita lihat di 1 Samuel pasal 19 ayat 1 dan ayat 2. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pengawalnya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah. Besok pagi duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Terus kita baca sampai ayat 6. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempat itu. Maka aku akan berbicara kepada ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan seorang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan membunuh. Bujukan dari Yonatan kepada Saul ayahnya bahwa Daud itu tidak bersalah. Jadi jangan bapaknya itu berbuat dosa untuk membunuh seorang yang tidak bersalah.
Rupanya perkataan Yonatan didengar oleh Saul sehingga dia bersumpah bahwa dia tidak akan membunuh kepada Daud. Nah, saudara, kita lihat ini bagaimana kasihnya Yonatan kepada Daud. Karena dia bersahabat, saling menghargai. Jadi dia rela ngalah. Seorang sahabat itu tidak mementingkan dirinya sendiri dan dia rela mengalah. Kalau kita baca bagaimana Yonatan itu mengalah, saudara, kita lihat di dalam pasal 23 1 Samuel ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 dari 1 Samuel pasal 23. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, Yonatan berkata kepada Daud, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja." Ini sebenarnya dia yang harus jadi raja, tapi dia katakan, "Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Kedua orang ini sangat berkasih-kasihan, saudara. Yonatan tidak memikirkan kedudukan bahwa dia nanti akan menjadi raja, tapi dia katakan bahwa Tuhan sudah menetapkan engkau yang akan menjadi raja. Dia tidak marah, dia tidak berontak bahwa seharusnya dia yang jadi raja, karena dia putra mahkota. Tapi dia katakan Daud yang akan menjadi raja, dia menjadi orang yang kedua. Kita lihat kerelaan seorang sahabat, saudara. Dia rela mengalah, dia tidak menjadi raja, dia cuma menjadi orang kedua. Dia katakan Daudlah yang akan menjadi raja. Itu sahabat, saudara. Dua orang yang bersahabat. Begitu kasih mengasihi. Dia mengalah begitu banyak. Dia tidak pikirkan bahwa kedudukannya itu diambil oleh Daud. Bahkan dia rela. Dia rela bahwa dia menjadi orang kedua saja. Dan dia hanya menjadi pembantunya daripada Daud yang akan menjadi raja. Jadi kita lihat bagaimana seorang sahabat terhadap sahabatnya. Begitu kasih mengasihi. Mengalah. Tidak mementingkan diri sendiri. Nah, saudara, kalau kita lihat seorang yang bersahabat itu saling mengerti, saling merendahkan diri. Seperti Abraham tadi dikatakan menjadi sahabat Allah, karena dia sangat mendengar ucapan-ucapan yang dikatakan Allah kepadanya, meskipun itu rasanya merugikan dirinya. Kita tahu kan Abraham yang telah lama menanti puluhan tahun untuk dikatakan mendapat seorang anak, tetapi belum juga. Tapi dia dengan sabar, dia percaya bahwa benar apa yang dikatakan Allah kepadanya itu pasti akan jadi. Jadi dengan sabar dia menunggu. Dengan yakin bahwa apa yang dikatakan Allah itu kepadanya itu benar. Tidak segera jadi, tapi dia percaya bahwa itu benar. Itulah Abraham. Dan dia yakin perkataan Allah itu benar. Dan dia itu terjadi.
Dia menuruti apa yang dikatakan oleh Allah. Dan Allah sangat mengasihi Abraham. Itu sebabnya dia dikatakan sahabat Allah. Demikian juga persahabatan antara Daud dan Yonatan. Yonatan yang sebenarnya harus menjadi raja karena dia putra mahkota. Tetapi dia tidak hiraukan itu. Bahkan dia katakan Daudlah yang akan menjadi raja. Dia akan menjadi orang yang kedua saja. Jadi kita lihat bagaimana pengorbanan perasaan kepada sahabat antara Yonatan dan Daud. Bahkan baju perangnya dikasih, senjatanya dikasih, panahnya dikasih. Dia relakan semua, dia kasih kepada Daud. Kita tahu bahwa Yonatan adalah seorang putra mahkota tinggal di istana, tetapi Daud hanya seorang prajurit. Jadi saudara, kita lihat bagaimana kasih antara sahabat dengan sahabat. Nah, demikianlah persahabatan antara dua orang ini. Tetapi yang lebih lagi saudara, kita lihat kalau Yesus mengatakan, kalau kita lihat saudara di dalam Yohanes pasal 15. Saya rasa saudara sudah sangat tahu cerita ini. Injil Yohanes pasal 15. Di sana dituliskan demikian, ayat 13, 14 dan 15. Yohanes pasal 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi kita lihat saudara, Yesus kepada murid-muridnya dikatakan, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tetapi engkau adalah sahabat. Kalau kita lihat tadi, bagaimana persahabatan dua orang. Antara Daud dengan Yonatan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan saling merendahkan diri. Juga Abraham dikatakan sahabat Allah karena dia menurut apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Nah sekarang Yesus berkata, saya baca sekali lagi di dalam ayat 14 dari Yohanes pasal 15, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku katakan kamu sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kukatakan kepadamu. Jadi tentu kalau dua orang bersahabat itu, kalau yang satu berkata, seperti Yesus katakan, dikatakan kamu sahabatku karena kita menjadi sahabat Allah kalau kita melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Kita tidak akan membantah. Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau seorang sahabat itu mendengar kata sahabatnya, kalau Yesus itu menjadi sahabat kita, apa yang dia katakan kepada kita, kita harus lakukan. Kalau kita tidak lakukan berarti kita membantah.
Kalau kita membantah, berarti kita tidak menjadi sahabatnya. Tetapi kalau kita menjadi sahabatnya, menjadi sahabat kepada Yesus, Yesus sahabat kita, kita sahabat Yesus, apa yang Yesus katakan itu kita perbuat. Kita tidak akan membantah. Kita lakukan karena kita kasihi. Kita mengasihi kepada sahabat kita. Karena Yesus mengakui kita adalah sahabatnya. Kalau kita tidak mau menjadi sahabatnya, tentu kita tidak akan melakukan perintah-perintahnya. Nah, kalau kita menjadi seorang anak Tuhan, yang Yesus katakan kita sahabat, tapi kita membantah, maka putuslah persahabatan itu. Kita tidak lagi menjadi sahabatnya. Tapi kalau kita tetap bersahabat, Yesus menjadi sahabat kita, kita menjadi sahabat Yesus. Apa yang Yesus katakan itu kita dengar dan kita lakukan. Maka persahabatan itu akan berjalan terus. Kita tidak akan membantah. Kita tidak akan melawan. Tapi kita lakukan apa yang sahabat kita katakan. Karena Yesus menjadi sahabat kita. Nah, saudara, sebagaimana Yonatan sangat mengasihi Daud. Waktu ayahnya membunuh kepada Daud, dia bujuk bapaknya supaya jangan bunuh Daud. Karena dia mengasihi Daud. Dan Allahnya mendengarkan tuh kata-kata dari anaknya itu. Nah, saudara, itu persahabatan, saling mengasihi, saling menghargai, saling merendahkan. Jadi kalau sekarang kita dikatakan sahabat Yesus, Yesus sahabat kita, Yesus mengasihi kita, Yesus berkorban untuk kita yang dikatakan sahabatnya. Karena seorang sahabat itu tidak memikirkan tentang keselamatan dirinya. Seperti Yonatan tidak memikirkan soal kedudukannya bahwa dia nanti akan menjadi raja. Direbut oleh Daud, dia tidak marah, dia tidak menjadikan persoalan itu. Karena dia mengasihi Daud, dia bersahabat. Begitu Yesus bersahabat dengan kita, saudara, dengan murid-muridnya. Dia rela mengorbankan nyawanya. Dikatakan di sini tidak ada kasih yang di ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Untuk sahabat-sahabatnya, untuk murid-muridnya, untuk saudara dan saya. Dia bersahabat, berteman, saudara. Akrab. Jadi karena dia berkorban bagi sahabat-sahabatnya, saudara dan saya, diakuinya tidak lagi menjadi hamba, tetapi menjadi sahabat. Nah, saudara, dia rela. Dialah yang berkorban. Kamu nggak usah. Kamu percaya saja. Aku saja yang berkorban. Jadi saudara, pengorbanan dinyatakan karena dia mengasihi saudara dan saya yang dikatakan menjadi sahabat. Nah, saudara, kalau kita melihat persahabatan dua orang tidak terpisahkan, saling menghargai, saling merendahkan, saling percaya. Nah, saudara, kalau kita menjadi sahabat Tuhan lalu kita tidak mau dengarkan perintahnya, kita bukan sahabat. Tapi kalau dua orang bersahabat seperti Daud dan Yonatan, saling mengasihi. Dia mendengarkan apa yang dikatakan Yonatan kepada Daud. Dan sebaliknya, begitu juga kita yang dikatakan sahabat Allah. Kita harus dengar apa yang sahabat kita katakan. Apa yang Yesus katakan, kita dengar dan kita lakukan. Karena ada kasih di antara kita dengan Tuhan. Ada kasih yang mendalam antara Yesus dengan sahabatnya, yaitu saudara dan saya, murid-muridnya. Nah, saudara,
Bagaimana kita tetap menjalin persahabatan dengan Yesus. Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Karena dia mengasihi kita sebagai sahabatnya. Jangan sahabatnya itu nanti masuk neraka. Jadi dia kasih firman-Nya, dia kasih ajaran, dia kasih pengetahuan tentang jalan keselamatan. Supaya sahabatnya itu, saudara dan saya itu nanti masuk di dalam penghukuman yang kekal. Tapi dia beritahukan jalannya, dia beritahukan apa yang harus kita perbuat. Supaya kita yang menjadi sahabatnya juga harus menuruti. Karena dua orang bersahabat itu tidak berlawanan. Kalau dua orang bersahabatan itu akan saling mendengar, saling mengakui, saling mengasihi, saling percaya. Jadi saudara, kalau kita percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati, dan Yesus katakan kita ini adalah sahabatnya, kalau Yesus katakan sesuatu yang harus kita perbuat di dalam perjalanan kehidupan kita, kita sebagai sahabatnya kita dengar, kita lakukan apa yang Yesus katakan kepada kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur 19, buku Mazmur pasal 19, Mazmur 19 ayat 9, ayat 8 dan ayat 9. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Itu firman Tuhan, perkataan Tuhan, itu adalah perkataan sahabat kita. Perintah apa yang diperintahkan oleh Yesus yang mengakukan kita menjadi sahabatnya, harus kita lakukan. Yang firman Tuhan itu menyukakan hati. Bukan sebaliknya. Kalau kita dengar Tuhan, dengan dengar firman Tuhan, lalu kita tidak mau melakukannya, atau kita melawan, itu kita tidak bersahabat. Jika seorang yang bersahabat itu, apa yang dikatakan oleh sahabatnya, oleh Yesus yang mengaku sebagai sahabat, yang telah rela berkorban karena untuk kita, yang dikatakan kita adalah sahabatnya, kita harus dengar. Apalagi firman-Nya itu menyukakan hati, menyegarkan jiwa. Saudara, hati kita yang lelah, lesu, disegarkan oleh firman Allah, oleh perkataan Allah. Masa kita mau melawan? Masa kita tidak mau dengar kata-kata dari sahabat kita? Masa kita mau membantah? Firman Tuhan itu adalah menyegarkan jiwa. Perkataan Tuhan itu menyegarkan jiwa. Itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat-ayat di dalam firman Tuhan selalu dikatakan apa yang kita lakukan menurut firman-Nya, maka Tuhan pun akan memberkati kita. Ayat yang sudah sangat terkenal di dalam Ulangan Perjanjian Lama. Ulangan pasal yang ke-28. Di sana dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau
di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil peternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi ketujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri diberikannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Jadi kita melihat, saudara, kalau kita melakukan perintah Tuhan karena kita saling mengasihi. Yesus katakan, kamu tidak lagi menjadi hamba, tetapi kamu adalah sahabatku. Kalau kamu bersahabat, pasti kita akan mendengarkan perintah-perintahnya. Dan kalau kita mendengarkan perintahnya, bukan percuma, saudara. Kalau kita mendengarkan perintah-perintah dari Tuhan, dari Yesus yang menjadi sahabat kita, Dia yang telah berkorban untuk kita, karena Dia menganggap kita adalah seorang sahabatnya. Dia mengalahkan, menyerahkan dirinya untuk sahabat-sahabatnya. Dia rela, dia mati, dia disalib, supaya sahabatnya, saudara dan saya, tidak dihukum. Tapi sebaliknya dari kita yang menjadi sahabatnya, kita harus mendengarkan perintah-perintahnya. Dan tadi kita sudah baca di dalam Ulangan pasal 28. Kalau kita mendengarkan perintah-perintah Tuhan, tidak percuma, saudara. Ada balasan dari Tuhan. Sahabat kita yang sangat mengasihi kita, Dia memperhatikan keadaan kita, dan Dia memberkati kita. Berkat, berkat dan berkat. Dia pemeliharaannya itu dinyatakan. Kalau kita menjadi sahabatnya, orang-orang yang mau mendengarkan perintahnya. Dan kalau kita tidak mau mendengarkan perintahnya, berarti kita tidak menjadi sahabatnya. Karena seorang sahabat itu saling menghargai, saling mendengar. Kalau sahabatnya berkata-kata, dia tidak melawan, dia tidak membantah, tapi dia melakukannya. Itu arti sahabat, saudara. Tuhan mengatakan kita ini adalah sahabatnya. Kalau kita menjadi sahabatnya, turutlah perintah-perintahnya. Jadi kita melakukan, kalau kita melakukan perintah-perintahnya, maka Tuhan akan memberkati kita. Diberkatinya lah kita. Sekali lagi di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi
bagimu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkat Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita melihat bagaimana Allah itu, Tuhan Yesus itu menjadi sahabat kita. Dan kita juga mau mendengarkannya dan melakukan perintah-perintahnya. Yeremia pasal 15. Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Jadi bagi orang yang dikatakan sahabat kepada Yesus, kalau Yesus berkata apa, Yesus mengatakan firman-Nya, itu menjadi kesukaan. Kita senang mendengarnya. Kita menikmatinya. Menjadi satu kegembiraan di dalam hati kita. Kalau kita mendengarkan perintah Tuhan. Kalau kita menjadi sahabatnya. Kalau Yesus berkata tentang firman Tuhan, kita menikmatinya. Kita tidak membantah, saudara. Karena kita dikatakan menjadi sahabatnya. Kalau kita menjadi sahabatnya, kita mendengarkan perintah-perintahnya. Jadi saudara, kita sangat berbahagia menjadi anak Tuhan. Karena kita mengikuti apa yang Dia katakan di dalam firman-Nya. 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 12. 1 Korintus pasal 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita menjadi anak Allah, kita menjadi sahabat Allah, kita menjadi orang yang diberkati, karena kita menerima roh bukan dari dunia ini, tapi kita menerima roh yang dari Allah. Jadi roh Allah itu yang akan membuat kita ini sangat mengasihi kepada Yesus. Karena firman-Nya itu yang kita nikmati menjadi satu kesukaan di dalam diri kita. Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 6, 7 dan ayat 8. Roma pasal 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan kebinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Di sini diajukan kedua hal. Orang yang taat kepada firman Tuhan menjadi sahabat Allah, dan dia mendapat kemuliaan, kehormatan dari Allah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau bersahabat kepada Yesus, dia hanya mementingkan diri sendiri. Dia tidak mengindahkan perintah Tuhan. Maka dia akan mendapat hukuman yang kekal. Nah, saudara, kita lihat bagaimana Tuhan memberitahukan seorang sahabat itu, kalau sahabatnya akan jatuh di dalam jurang, dia akan mengulurkan tangannya dan menolong. Dia tidak biarkan, saudara. Di dalam kehidupan perjalanan rohani kita, kalau kita sudah menyeleweng dari firman Allah, pasti Tuhan akan tarik kita.
mengingatkan kita, mengembalikan kita pada posisi yang benar. Karena sahabat itu sangat memperhatikan, mengasihi. Kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Jadi saudara, kita melihat bagaimana persahabatan yang indah antara gereja Tuhan, anak-anak Tuhan kepada Yesus Juru Selamat. Dia pasti tidak akan membiarkan sahabatnya binasa. Dia beritahukan jalan keselamatan. Dia beritahukan jalan yang benar. Oleh sebab itu Yesus pernah berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang tidak akan sampai kepada Bapa kecuali dengan aku." Itu pemberitahuan, saudara. Kalau kita tidak ikuti, kita pasti masuk ke neraka. Tapi kalau kita ikuti, karena Yesus sendiri memperkenalkan dirinya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Jadi kita harus ikuti, kita harus turuti. Kita tidak akan membantah karena kita bersahabat. Nah saudara, kehidupan yang kekal bagi orang yang di sini dikatakan kehidupan yang kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tapi sebaliknya orang yang tidak menurut, yang tidak mau bersahabat dengan Yesus, dia akan mementingkan dirinya sendiri, menyampingkan akan firman Allah, menolak akan ajaran-ajaran dari firman Allah, maka dia akan binasa untuk selama-lamanya. Jadi seorang sahabat itu sangat mengasihi pada setiap saat. Dikatakan di dalam Amsal Soleman pasal 17. Amsal Soleman pasal 17 ayat yang ke-17. Amsal Soleman 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini seorang sahabat, saudara. Kalau kita menjadi sahabat Yesus, Yesus menjadi sahabat kita, dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Di dalam dunia ini kita banyak mengalami kesukaran. Tetapi ingatlah, ada Yesus, sahabat kita, yang akan selalu memperhatikan kita. Dan dia tidak akan membiarkan sahabatnya itu binasa. Dia pasti akan mengulurkan tangan kemurahannya untuk menolong. Jadi saudara, jadilah sahabat kepada Yesus. Yesus mau bersahabat kepada kita kalau kita menuruti firman-Nya. Kalau kita melawan akan perintahnya, kita tidak jadi sahabat. Tapi kalau kita melakukan perintah-perintahnya, maka Yesus mau bersahabat dengan kita. Dan kalau kita di dunia ini mengalami banyak kesukaran, dia tidak akan membiarkan kita. Seorang sahabat itu tidak akan membiarkan sahabatnya itu binasa. Pasti dia akan mengulurkan tangannya menolong kepada kita. Jadi saudara, berbahagia kita kalau kita selalu menjadi sahabat kepada Yesus. Tapi yang harus kita kerjakan adalah mendengarkan perintah-perintahnya. Satu ayat lagi di dalam Amsal Soleman 18, ayat yang ke-24. Amsal Soleman 18 ayat ke-24. Ada teman yang mendatangkan celaka. Perhatikan saudara kalimat ini. Ada teman yang mendatangkan celaka, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Siapa itu saudara? Seorang sobat, seorang sahabat yang lebih baik daripada saudara adalah Yesus. Seorang saudara secara lahir
Belum tentu sebaik seperti Yesus, sudah pasti. Tapi Yesus itu sahabat kita sangat baik. Contoh yang sangat kita tahu adalah sahabat kita itu Yesus, yang dia katakan di dalam Yohanes pasal 15 tadi ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah Yesus, saudara. Tidak ada sahabat seperti Yesus mengorbankan dirinya supaya kita tidak binasa, supaya kita dapat hidup yang kekal. Lalu apa sebaliknya yang harus kita perbuat? Kita harus mendengarkan perintahnya. Karena tidak ada sobat seperti Yesus. Begitu indahnya persahabatan antara Yesus dengan gerejanya, saudara dan saya, yang menjadi sahabatnya Yesus. Tuhan memberkati.